Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayogi Setia akan menjelaskan tentang motor diesel. Motor diesel merupakan motor yang berbeda dengan motor bensin, karena proses penyalaan motor diesel bukan dengan loncatan api listrik. Perbedaan lainnya adalah pada motor diesel saat langkah pemasukan atau isap yang hanyalah udara segar saja yang masuk ke dalam silinder. Sedangkan penyalaannya bahan bakar dengan cara menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder yang udaranya panas karena dikompresi atau tekan pada tekanan yang tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat prinsip kerja motor diesel berikut ini. Prinsip kerja motor diesel. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Katup masuk membuka karena piston bergerak ke bawah, maka di dalam silinder terjadi kevakuman sehingga udara bersih akan mengalir masuk ke dalam melalui katup masuk. Piston akan bergerak dari TMB ke TMA. Kedua katup menutup karena piston bergerak ke atas, maka udara bersih di dalam silinder akan terdorong dan dipampatkan di ruang bakar. Akibatnya tekanan dan temperatur udara menjadi tinggi. 3. Pembakaran terusak. Pada langkah ini terjadi dua proses pembakaran. Pembakaran awal. Sebelum piston mencapai TMA, injektor akan mengabutkan bahan bakar dan akan bercampur dengan udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Pembakaran sempurna. Karena tekanan dan temperatur yang tinggi, maka bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya. Hal ini akan menimbulkan daya dorong sehingga piston akan bergerak dari TMA ke TMB. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup buang membuka karena piston bergerak ke atas, maka gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui katup buang. Proses pembakaran motor diesel. Waktu persiapan pembakaran bergantung pada faktor. Pertama, tekanan dan temperatur udara pada saat bahan bakar mulai disemprotkan. Kedua, gerakan udara dan bahan bakar. 3. Jenis dan derajat pengadukan bahan bakar serta perbandingan bahan bakar udara. 4. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan selama periode persiapan pembakaran tidaklah merupakan faktor yang terlalu menentukan waktu persiapan pembakaran. Sesudah itu, bahan bakar akan terbakar dengan cepat. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai garis lurus menanjak. Periode pembakaran ketika terjadi kenaikan tekanan yang berlangsung dengan cepat, atau garis tekanan yang curam dan lurus garis dinamai periode pembakaran cepat. Periode pembakaran ketika masih terjadi kenaikan tekanan sampai melewati tekanan yang maksimum dalam tahap berikutnya dinamai periode pembakaran terkendali. Menurut Aris Munandar tahun 1994, ada 4 jenis ruang bakar yang umum digunakan. 1. Ruang bakar terbuka. 2. Ruang bakar kamar muka. 3. Ruang bakar turbulen. Dan 4. Ruang bakar Lanova. Ruang bakar terbuka. Di sini tugas menyemprot bahan injektor bakar sangat berat, karena harus mengkabutkan dan mendistribusikan secara merata agar terjadi pembakaran sempurna. Bahan bakar ini harus bercampur dengan udara yang dipadatkan sampai bagian terjauh, namun harus dijaga agar tidak menembus sampai silinder karena dapat merusak kualitas pelumas. Tipe ini ruang bakaran ini menggunakan tekanan injektor 180 sampai 300 kg per cm persegi, bahkan dapat mencapai 1500 sampai 2000 kg cm persegi. Engine diesel besar. Ruang bakar ini lebih cocok dipergunakan pada motor diesel putaran rendah. Motor diesel putaran rendah dikatakan paling ekonomis konsumsi bahan bakarnya. Spesifikasinya yaitu antara 150 sampai 185. Ruang bakar kamar muka terdiri dari dua bagian, yaitu kamar muka dan ruang bakar utama. Kamar muka berupa ruang kecil 30 sampai 40% volume ruang sisa di sebelah ruang bakar utama, di mana injektor ditempatkan. Menjelang 25 sampai 30 derajat sebelum TMA, bahan bakar disemprotkan. Pembakaran yang terjadi di kamar muka. Namun karena jumlah udara dalam kamar muka terbatas, maka pembakaran masih belum sempurna. Adanya tekanan udara yang tinggi hasil pembakaran awal ini mendorong bahan bakar ke ruang bakar utama dengan kecepatan tinggi, sehingga pembakaran lanjutan dapat ditukar lebih sempurna. Proses ini disebut proses pengabutan kedua. Ruang bakar tipe ini tidak membutuhkan injektor tekanan tinggi. Biasanya digunakan tipe nozzle pasak dengan tekanan semprot antara 85 sampai 140 kilo
cm persegi dengan rasio kompresi berkisar antara 16-17. Menguntungkan karena dapat menggunakan bahan bakar dengan viskositas lebih tinggi. Tekanan gas maksimum berkisar antara 50-60 kg cm persegi. Dibandingkan dengan kamar terbuka, pemakaian bahan bakar spesifik 15% lebih boros, yaitu 190-220. Kerugian kalori ini disebabkan volume ruang bakarnya yang lebih besar, sehingga banyak panas yang hilang karena proses pindah panas melalui dinding ruang bakar. Pada saat dingin kadang sulit dihidupkan sehingga perlu ditambahkan pemanas di kamar muka. Mirip dengan kamar muka, namun bagian turbulen merupakan 80-90% dari volume biasa. Udara yang ditekan pada langkah kompresi mengalami turbulensi. Saat bahan bakar disemprotkan, turbulensi ini membutuhkan proses pengkabutan bahan bakar dan pencampurannya dengan udara. Karena itu, engine dengan ruang bakar ini juga tidak memerlukan injektor dengan tekanan tinggi, umumnya antara 85-140. Seperti juga ruang bakar kamar muka, engine dengan ruang bakar ini juga memerlukan pemanas. Turbulensi mempersingkat periode pembakaran terkendali, sehingga ruang bakar ini sangat baik untuk motor diesel tekanan tinggi. Gas maksimum berkisar 60-70. Pemakaian bahan bakar spesifik pada jenis ruang bakar ini juga cukup irit, yaitu berkisar 185-290. Ruang bakar Lanova mirip dengan terbuka. Perbedaan pada penempatan injektornya tidak dalam ruang Lanova tetapi di sebelah luarnya. Ruang Lanova terbagi dua, yaitu ruang Lanova kecil dan ruang Lanova besar. Sekitar 60% bahan bakar disemprotkan di ruang Lanova kecil, atau yang volumenya hanya 10% dari ruang sisa. Pada saat bahan bakar disemprotkan, mula-mula terjadi pembakaran pada ruang Lanova kecil. Kenaikan tekanan karena pembakaran ini menyebabkan campuran bahan bakar yang belum terbakar menyembur ke ruang Lanova besar dan kecepatan tinggi. Maka terjadi proses pencampuran yang lebih efektif dan menyebabkan arus turbulen. Saat torak mulai turun dari TMA ke TMB, terjadi perbedaan tekanan yang sangat besar antara ruang Lanova dan ruang bakar utama, sehingga campuran bahan bakar dan udara memasuki ruang bakar utama dengan kecepatan lebih tinggi dan terjadi proses pembakaran yang lebih sempurna. Ruang bakar ini menggunakan tekanan nozzle 125-130 kg cm persegi dengan sudut pancaran yang lebih kecil. Jenis ruang bakar ini cocok untuk bahan bakar dengan nilai cetan yang lebih tinggi. Perbandingan kompresi umumnya untuk engine dengan ruang bakar jenis ini berkisar 13-15. Tekanan gas 60-100 kg cm persegi. Bahan bakar spesifik lebih irit dibandingkan kamar terbuka. Sangat menguntungkan, terutama pada mesin diesel dengan beragam kecepatan, termasuk kecepatan tinggi.